Tetaplah berpikir positif, sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal. Ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan sehubungan dengan the law of attraction. Misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa, kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangan ini ngono. Jadi kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu, karena di setiap kesempatan engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus menerus.
Jadi kita harus semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne ini, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya, kalian mengalami peristiwa apa hari ini? Mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan. Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan, loh ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua, banyak kenangan yang sudah kita bikin, sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya, agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang, itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah, tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita. Baik, ini Rhonda Byrne tentang perubahan. Saya lanjutkan. Kalau ini dari Deepak Chopra, ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar, tokoh dari gerakan New Age, salah satu tokoh populer, penulis, juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nah, Deepak Chopra, beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau punya quotes begini: kalau engkau ingin hidup bahagia, buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah, ini menurut Deepak Chopra, ya kalau kita ingin dunia ini damai, kalau kita ingin dunia ini tertib, kalau kita ingin dunia ini dengan segala ideal yang ada di kepala kita, pertama-tama yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau ingin dunia ini damai, yo kita jadi orang yang damai dulu. Kalau ingin dunia ini membahagiakan dan gembira, yo kita jadi orang yang bahagia dan gembira. Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain, tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak, Islam itu kan harusnya rahmatan lil alamin. Iya, oke. Pertama-tama jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu, itu saya sebut tadi banyak tidak berani, sehingga hidup kita tidak berubah-berubah.
Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi di Pak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja, tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi, dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama, jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, Law Attraction Wisdom yang ketiga. Ini saya ambil juga beberapa quotes. Nah, kalau tentang kebahagiaan, pertama saya bawakan misalnya dari Oprah Winfrey. Ini teman-teman pasti pernah dengar lah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kalau ini kembali pada prinsip 6 langkah Law of Attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur, berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita tidak punya. Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya, tapi hanya gara-gara tidak punya pacar, tiap hari sumpek mikir tidak punya pacar ini saja. Padahal yo istrinya cantik, padahal ya kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya, tapi hanya gara-gara ndak punya anak misalnya, tiap hari mikir satu ini saja, akhirnya lupa bersyukur, seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah, ini kita tidak akan bahagia kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki, bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka Law of Attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa senantiasa, jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani, memimpikan sesuatu saja tidak berani. Kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat-kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. Jadi kita selalu, saya ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri, tapi versi yang terbaik, versi yang optimal, versi yang maksimal. Ya bekalnya tetap ilmu, bekalnya tetap
muhasabah, merenungi diri aku ini versi terbaikku seperti apa, kelemahan-kelebihanku apa, aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur. Bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi, nambah ilmu, terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih, merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir, terus kita tolah-toleh, tidak ada hasilnya apa-apa, aku di rumah berbulan-bulan, hampir 1 tahun ini. Nah, itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup, lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka. Biasanya aku sibuk bekerja, waktu untuk keluarga sedikit. Sekarang disuruh di rumah, waktu untuk keluarga harusnya banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik karena aku repot kerja di rumah, repot menggelisahi, tidak bisa kerja keluar rumah. Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan. Jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka. Nah, terus ada paket Law of Attraction Wisdom yang lain yang saya bawa untuk menutup sesi kita malam hari ini, yaitu wisdom tentang positive thinking dan negative thinking. Yang positive thinking saya ambil misalnya dari Gandhi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa sesi. Tetaplah berpikir positif sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu.
Jadi sejak pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Pak, hidup kita kok sulit, Pak, hidup kita kok gelisah terus, Pak. Itu mungkin buah pikiranmu sendiri, buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiran engkau sudah negatif, maka kebiasaanmu juga negatif, perilakumu negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Ya bahasa saya tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Nah, terus itu yang positive thinking. Kalau yang negative thinking, saya ambil, ini menarik, saya ambil dari tokoh populer dari dunia olahraga, Muhammad Ali. Muhammad Ali punya quote bagus untuk kita tidak berpikir negatif. Jadi Muhammad Ali punya kata mutiara tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan. Maksudnya kita itu kan sering kalau mau melakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, kita patahkan mimpi kita sendiri dengan tidak mungkin. Nah, menurut Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata-kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi menurut Muhammad Ali, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan kita untuk mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu. Hanya pendapatmu yang begitu, akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya tidak mungkin beneran. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya tidak ngapa-ngapain. Wong tidak mungkin. Tidak mungkin Pak saya itu bisa jadi begini. Tidak mungkin Pak saya bisa sukses seperti itu. Tidak mungkin Pak saya bisa membuat yang seperti itu. Ya sudah. Kalau engkau bilang Pak mungkin, ya tidak akan wujud. Wong kau sendiri bilang tidak mungkin. Padahal tidak mungkin itu sebenarnya hanya opini, bukan fakta. Itu kan pendapatmu. Tapi ya karena pendapatmu begitu, yang semula bukan fakta, nanti akan melahirkan fakta yang begitu. Diawali dari pendapatmu sendiri. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong. Itu kelanjutan dari quote-nya Muhammad Ali. Tidak mungkin itu ya memang potensi. Kalau engkau serius berusaha, ya ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Mungkin saat ini memang tidak mungkin, tapi kalau engkau serius mengusahakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Ini contoh dari negative thinking. Jadi orang yang berpikir negatif itu kan sering antara lain untuk hal-hal yang besar dan penting dia jawabnya tidak mungkin. Baik, itu paket wisdom yang kelima tentang negative thinking. Oke teman-teman, ini waktunya sudah mau habis. Terakhir,
Ya, kalau saya sambungkan dengan kajian Islam, karena kita ini judulnya ngaji ya, mungkin yang ingin eksplor lebih jauh relevansinya dengan argumen-argumen keislaman, bisa disambungkan the law of attraction ini dengan wawasan-wawasan tentang doa. Misalnya dari surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku penuhi. Tadi ya, di proses law of attraction tadi kan awalnya mintalah, inginkanlah. Allah menegaskan berdoalah. Kadang-kadang kita berdoa saja tidak berani, tidak serius, menganggapnya tidak mungkin. Padahal Allah itu sudah menegaskan ud'uni astajib lakum. Kemudian juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kalau kita tidak menginginkan perubahan, tidak mengupayakan perubahan, tidak akan ada perubahan. Ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya di kita. Sama seperti the law of attraction tadi, kuncinya ada di manusianya. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Silahkan digali, mungkin ada relevansinya dengan yang saya jelaskan di depan. Kalau hadis, mungkin hadis riwayatnya Muslim. Silahkan dicari. Di Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhonni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku sesuai persangkaan hambaku padaku, dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Jadi ini sering juga dikutip, ana inda dhonni abdi. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, zon kita isinya yang baik-baik, husnuzon, yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek-jelek, prasangka-prasangka kita negatif, yaitu juga yang nanti akan mewujud. Terserah persangkaan hambaku padaku. Kalau engkau menganggap Allah maha penyayang, maha pemurah, ana inda dhonni abdi, demikian juga sebaliknya. Ya silahkan, mungkin ada yang tertarik mau meneliti teori the law of attraction ini. Kalau dalam perspektif Islam dengan Al-Quran dan hadisnya, mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis atau pandangan para ulama tertentu. Yo, mungkin ada yang, Pak, kalau begitu apa ndak cocokologi? Kan sekarang banyak kritik-kritik kalau ada orang mengeluarkan gagasan terus disebut cocokologi, mencocok-cocokkan saja. Yo, perlu diketahui dalam ranah esoteris, dalam ranah yang lebih spiritual, kebenaran-kebenaran itu bertaut. Jadi ketemu, isinya memang mirip dan bahkan sama. Dalam Islam ada cinta, dalam Kristen ada cinta, dalam Buddha ada cinta, dalam Hindu ada cinta, dalam khazanah peradaban-peradaban kuno ada cinta. Ini tidak bisa kemudian disebut, kalau saya membicarakan cinta kemudian menyambungkan antara tradisi Islam dengan tradisi yang lain, disebut cocokologi, karena memang kebenaran-kebenarannya bertaut, nyambung. Ya, nanti teman-teman bisa memperbandingkan, kan kajian kita ini sudah 200-an lebih. Nah, itu di situ ada kesamaan-kesamaan, khususnya ketika mulai masuk ke ranah rohaniyah, ke ranah spiritual. Oke,
Yo, kapan-kapan nanti kita membahas tentang esoterisme dan eksoterisme, ranah yang lebih batiniah dengan ranah yang lebih plural, beragam, ranah kenyataan.